Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pengurus OSIM MTS 9 Bantul. Pak Andrea ucapkan selamat karena kalian sudah resmi dilantik tadi pagi dan artinya kalian akan mengurus organisasi siswa intramadrasah ini selama 1 tahun ke depan. Dan semoga apa yang sudah kalian kampanyekan itu bisa terwujud dalam 1 tahun ke depan. Tetap semangat dan sekarang kita akan belajar cara mudah menulis berita. Ini salah satu materi pelatihan jurnalistik di latihan dasar kepemimpinan OSIM MTS Negeri 9 Bantul periode 2021-2022. Nah, bagaimana? Ayo kita belajar bersama. Baik. Nah, di sini Pak Andre ingin tanya, seberapa penting sih sebuah berita? Jadi berita itu akan memberikan kita 3 hal. Yang pertama adalah informasi. Jadi dengan berita kita bisa mendapatkan informasi, kita bisa berbagi informasi, sehingga informasi yang kita ketahui itu bisa diketahui oleh orang lain. Atau sebaliknya, informasi yang diketahui orang lain bisa kita ketahui. Seperti itu. Apalagi di era 4.0 ini ya, informasi itu sudah berseliweran di mana-mana. Jadi ketika kita ketinggalan satu informasi saja, kita bisa dibilang kurang update gitu. Selanjutnya, selain informasi, sebuah berita itu juga bisa digunakan sebagai media publikasi. Publikasi adalah mengenalkan kita kepada orang lain ya. Kalau dalam konteks kita ya mengenalkan madrasah, mengenalkan MTN Negeri 9 Bantul kepada dunia luar. Dunia luar itu masyarakat banyak. Jadi dengan sebuah berita, maka MTS Negeri 9 Bantul itu akan dikenal kemana-mana. Baik itu melalui websitenya kan Kemenak Bantul, websitenya Kemenak DIY, ataupun melalui koran cetak. Itu akan menyebarkan informasi dan publikasi tentang MTS Negeri 9 Bantul. Sehingga orang-orang itu bisa tahu, oh ada tuh ternyata MTS Negeri 9 Bantul itu. Dan yang ketiga, selain 2 hal ini, sebuah berita itu juga bisa digunakan sebagai bentuk dokumentasi. Setiap kegiatan dituliskan berita, maka dalam 1 tahun itu kita sudah dapat dokumentasi semua kegiatan di MTS Negeri 9 Bantul. Seperti yang bisa kalian baca di buku Jejak Mas Semba tahun 2020 kemarin. Jadi kumpulan berita itu bisa merekam apa aja yang sudah dikerjakan dan sudah dilakukan, sudah terjadi di MTS Negeri 9 Bantul. Seperti itu. Jadi dengan berita kita bisa dapat informasi, publikasi sekaligus dokumentasi. Jadi pentingkah? Ya, penting banget. Selanjutnya, nah ini berita yang baik itu seperti apa? Berita yang baik itu adalah berita yang berisi fakta. Jadi bukan opini. Kalau hanya sekedar opini, hanya sekedar pendapat, itu tidak baik ya. Misal Pak Andra punya pendapat bahwa jeruk ini rasanya manis. Tapi mungkin orang yang tidak suka manis akan mengatakan jeruk ini terlalu manis. Nah, seperti itu. Ketika sebuah opini dituliskan dalam berita, maka hasilnya tidak baik. Akan banyak pendapat. Seperti itu. Tetapi kalau sebuah fakta, ya pasti iya gitu. Bahwa bumi ini bulat, ya pasti bumi ini bulat. Gitu. Bahwa MTS Negeri 9 Bantul itu ada di Wonocatur, ya ada di Wonocatur. Gitu. Nggak bisa hal yang lain. Kemudian berita yang baik itu juga aktual. Aktual itu artinya baru aja terjadi. Jadi bukan hal yang basi. Kalau berita yang kalian tuliskan adalah berita yang basi, siapa yang mau baca gitu kan? Misalnya apa ya? Sekarang kan kemarin ya, baru aja tadi pagi kalian dilantik gitu. Kalian harus tulis itu hari ini gitu. Bahwa berita bahwa ada pelantikan OSIM MTNS Negeri 9 Bantul itu harus ditulis hari ini. Kalau ditulisnya tahun depan gitu, ya udah nggak berguna lagi gitu. Tahun depan udah ada peristiwa baru lagi. Gitu. Kenapa harus membahas hal-hal yang sudah basi? Gitu. Sebuah berita yang bagus itu adalah berita yang menyajikan informasi yang aktual. Artinya informasi itu baru, hangat. Dan yang ketiga, sebuah berita yang baik itu juga harus jelas, tidak ngalor ngidul gitu. Langsung to the point aja gitu. Bahwa misalnya ya, bahwa hari ini gitu, hari Jumat tanggal 19 November 2021, MTS Negeri 9 Bantul melakukan pelantikan terhadap pengurus OSIM tahun periode tahun 2021-2022. Seperti itu. Langsung to the point, nggak usah ngalor ngidul bahwa MTS Negeri 9 Bantul sebuah MTS yang bla 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 telah melantik anggota OSIM yang beranggotakan bla 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 pada hari Jumat bla 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 bla. Wah, jangan ngalor ngidul seperti itu.
Kalau beritanya ngalor ngidul, terlalu panjang dan tidak ada intinya, gitu, itu orang-orang tidak akan tertarik dan beritanya juga akan bosenin. Orang-orang tidak dapat informasi yang jelas dari berita itu. Jadi berita yang baik itu harus berupa fakta, aktual, dan disajikan secara jelas. Selanjutnya, apa toh value dari sebuah berita? Value dari sebuah berita itu artinya apa? Nilai apa yang bisa disajikan dalam sebuah berita? Yang pertama adalah timelines. Timelines ini artinya berita itu masih baru, masih aktual. Sebuah berita yang aktual itu akan memberikan nilai yang bagus, gitu. Kalau beritanya nggak aktual, ya ngapain, seperti yang Pak Andrian sampaikan tadi. Yang kedua, berita itu juga harus proximity and prominence. Artinya ini punya kedekatan dengan pembaca. Kalau kalian menulis tentang MTS Negeri 9 Bantul, kemudian kalian tayangkan berita itu di Amerika, itu juga mungkin orang Amerika nggak tahu kan siapa itu dan di mana MTS Negeri 9 Bantul. Tetapi ketika berita ini kalian sajikan kepada masyarakat DIY, nah itu akan lebih tertarik, gitu. Kalau masyarakat di DIY ini mengenal MTS Negeri 9 Bantul, itu kan lebih dekat ya daripada orang-orang Amerika mengenal MTS Negeri 9 Bantul. Jadi sebuah berita itu harus bernilai kedekatan. Selanjutnya ada magnitude and significant. Ini maksudnya adalah bahwa sebuah berita yang baik, yang mempunyai nilai yang lebih, itu bisa memberikan dampak kepada masyarakat sekitar, bisa memberikan perubahan yang sangat besar, gitu. Misalnya pemberitaan tentang prestasi di MTS 9 Bantul, kemudian dibaca oleh direktur KSKK misalnya, atau dibaca oleh kementerian di pusat, gitu. Kemudian MTN 9 Bantul karena pemberitaan prestasi-prestasi itu artinya mendapatkan bantuan dana untuk pengembangan prestasi dari pusat. Nah, itu kan dampaknya bagus banget. Jadi sebuah berita itu harus aktual, kemudian mempunyai kedekatan dan juga mempunyai dampak yang besar terhadap masyarakat. Jadi kalau berita tidak memenuhi hal-hal ini, ya tidak perlu dituliskan, gitu. Misalnya ya, kalian tidak perlu menuliskan tentang salah satu siswa yang jajan cimol di depan gerbang, gitu. Itu nggak perlu dituliskan dalam berita, gitu. Paham nggak? Gitu ya. Jadi sebuah berita itu harus ada pentingnya, harus ada nilai pentingnya, ada apa yang bisa diubah dari berita itu terhadap masyarakat di sekitarnya. Akan ada perubahan apa ketika berita itu muncul seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita punya unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ini gampang ya. Ada 5W ya, who, what, where, when, why, dan 1H atau how. Artinya siapa? Siapa yang terlibat di dalam pemberitaan itu, dalam peristiwa itu siapa yang terlibat. Kemudian what? Apa? Apa yang terjadi di sana? Kemudian where? Di mana? Di mana kejadiannya? When? Kapan kejadiannya? Why? Mengapa kejadian itu? Nah, kenapa bisa terjadi dan how, bagaimana kejadiannya. Atau dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan adik simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi sebuah berita itu harus mencangkup hal-hal ini, unsur-unsur ini. Ini yang penting di dalam berita, yang hal yang lain nggak penting. Nah, selanjutnya struktur. Struktur itu adalah bagian-bagian berita. Sebuah berita itu hanya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian kepala yang berisi itu hal yang paling penting, gitu. Atau disebut juga sebagai lead, gitu. Nah, di sini kalian bisa menyantumkan who, what, where, dan when. Di sini misalnya MTS Negeri 9 Bantul melantik pengurus OSIM periode 2021-2022. Itu kan di halaman madrasah pada Jumat 19 November 2021. Nah, itu kan udah ada who-nya, ada OSIM, ada what-nya, kejadiannya apa? Pelantikan. Where, di mana? Di halaman sekolah. Kemudian when, kapan? Kapan terjadinya di hari Jumat, seperti itu. Kemudian tubuh berita atau body. Ini berisi informasi penjelas dari kepala berita. Nah, isinya adalah why dan how. Nah, disinilah kalian baru menjelaskan. Pelantikan dilakukan dalam rangka apa, kemudian pelantikannya berjalan dengan lancar, pelantikannya berjalan seperti apa, itu kalian tuliskan di tubuh berita.
Sementara ekor ini adalah informasi tambahan yang sifatnya tidak wajib, ya, atau bisa jadi dianggap tidak penting juga gitu. Jadi sebuah berita itu yang penting kalau udah ada kepala, tubuh, ini yang penting gitu. Bagaimana? Kalau ekor ini biasanya hanya tambahan, misalnya, misal setelah pelantikan ini, gitu kan, di bagian terakhir setelah pelantikan anggota OSIM resmi menjadi, setelah mengikuti pelantikan siswa yang dilantik dalam pelantikan tersebut resmi menjadi pengurus OSIM, misalnya. Itu kan cuma konklusi gitu, konklusi kesimpulan dari apa yang dibahas di kepala dan tubuh seperti itu ya. Selanjutnya, ini tips menulis berita. Apa tuh yang harus kita perhatikan ketika menulis berita? Yang pertama, sebuah berita itu harus disusun dengan bahasa yang sederhana. Tidak perlu dakik-dakik, ya. Tidak perlu dibuat majas, tidak perlu pakai majas. Hanya sederhana aja, pakai kata-kata yang baku, sederhana, santai. Kemudian ringkas, singkat, padat, jelas. Ya, tidak perlu kemana-mana. Kemudian runtut, runtut yang artinya urut. Jadi jelas peristiwa pertama, kedua, ketiga itu urut dan lengkap. Nah, artinya lengkap adalah ada strukturnya, ada kepalanya, ada tubuhnya. Jadi jangan cuma memberitakan di bagian awal doang satu paragraf gitu. Jangan, tapi yang minimal ada 3 paragraf lah. Itu bisa disebut sebagai berita yang baik seperti itu. Baik ya, di sini Pak Anda akan menyontohkan untuk menulis sebuah berita. Nah, yang kita butuhkan ketika menulis sebuah berita adalah data 5W dan 1H. Ini yang kita butuhkan ya. 5W plus 1H. Nah, kita harus mencari data ini dulu. Nah, misalnya kita mau menulis tentang apa? Yang gampang aja, kita akan menulis tentang, topiknya adalah tentang ini apa ya, pengumuman lomba itu ya, pengumuman lomba Bahasa 2021. Nah, sekarang kita harus dapat 5W 1H-nya. Kita tulis dulu who, kemudian what, kemudian where, when, why, how. Nah, ini kita tentukan dulu. Kita mau fokus apa? Misalnya pengumuman lomba Bahasa, kategori desain logo gitu aja ya, desain logo perpustakaan. Nah, sekarang siapa yang ingin kita fokuskan di sini? Misalnya kita fokuskan pada pemenang pertama yaitu Pak Tulus Trinugroho SPD. Itu kan? Pak Tulus Trinugroho Pak SPD. Kemudian apa? Dan memenangkan lomba desain logo literarium library. Ya. Kemudian di mana? Di musola ya pengumumannya ya. Musola MTSN 9 Bantul. Dan kapan? Kamis 18 November 2021. Why? Mengapa bisa menang? Ya. Menjadi logo terbaik pilihan juri dan kepala perpustakaan. Kemudian how, bagaimana kejadiannya, penyerahannya itu diserahkan langsung oleh kepala madrasah. Namanya Nur Hasanah Rahmawati SAG MM. Nah, kita udah punya data-data ini ya. Sekarang kita coba untuk membuat beritanya. Nah, kita fokuskan bahwa Pak Tulus memenangkan lomba desain logo. Ya, kemudian hadiahnya diserahkan di musola. Amis logo terbaik pilihan juri diserahkan langsung oleh kepala madrasah. Nah, ini baru data-data dasar. Nanti kita bisa tambahin lagi
data-data yang lain ketika kita menulis. Nah, sekarang kita lanjutkan ke menulisnya. Misalnya, kita mau bikin judulnya seperti ini ya. Kita fokuskan ke Pak Tulus. Jadi gitu. Tulus Trinugroho. Trinugroho. Ya kan? Tulus Trinugroho. Guru GTT. GTT itu guru tidak tetap. Guru tidak tetap GTT yang memenangkan lomba desain logo. Literarium Library. Ya, gini. Kemudian kalau untuk di post di Kanwil, web Kanwil Kemenak, itu ditambahi seperti ini ya. Ini ada alamatnya Bantul, kemudian dalam kurung MTSN 9 Bantul. Di Bantul ini sebagai tempatnya, tempat menulisnya, kemudian ini kontributornya adalah MTSN 9 Bantul. Kemudian dikasih garis 2 seperti ini, kemudian baru kita mulai. Nah, ketika kita menulis berita di dalam lead atau paragraf pertama itu kita sampaikan siapa, kapan, apa, dan di mana. Nah, jadi langsung aja gitu. Guru tidak tetap MTS Negeri 9 Bantul, Tulus Trinugroho, SPD, kan, berhasil menyabet juara pertama lomba desain logo Literarium Library. Nah, guru tidak tetap kan udah siapa ya. Guru tidak tetap ini udah siapa, kemudian apanya berhasil menyabet juara lomba, kemudian di mana tambahin aja. Di sini kapannya? Kamis, kemudian nah, untuk tanggal ditulis dalam kurung langsung angkanya aja. Tanggal 18 garis miring 11 garis miring 2021 tutup kurung titik. Nah, ini kan kita udah dapat apa, siapa, dan kapan. Sekarang tambah aja. Pengumuman lomba dilaksanakan di Musola MTS Negeri 9 Bantul. Tulus menerima hadiah berupa sertifikat penghargaan dan uang pembinaan yang diserahkan langsung oleh Kepala MTS 9 Bantul Nur Hasanah Rahmawati SAG MM. Nah, seperti ini. Ini kita udah dapat lead ya, udah ada siapanya, udah ada apanya, udah ada kapannya, udah ada di mananya. Ini kita udah punya lead. Nah, seperti ini kita bisa lanjut ke bagian body atau tubuh berita. Kan guru tidak tetap MTS Negeri 9 Bantul, Tulus Trinugroho SPD berhasil menyabet juara 1 lomba desain logo Literarium Library Kamis 18 November 2021. Pengumuman lomba dilaksanakan di Musola MTS Negeri 9 Bantul. Tulus menerima hadiah berupa sertifikat penghargaan dan uang pembinaan yang diserahkan langsung oleh Kepala MTS 9 Bantul Nur Hasanah Rahmawati SAGMM. Kemudian Ati, ya, sapaan akrab Kepala MTS Negeri 9 Bantul mengucapkan selamat kepada Tulus sekaligus memberi tahukan bahwa logo yang didesainnya akan menjadi logo resmi Perpustakaan MTS Negeri 9 Bantul Literarium Library. Dalam kesempatan itu, Ati pun
mengatakan bahwa dirinya bangga mempunyai guru yang berprestasi. Dirinya berharap, ya, dirinya ini ke Ati ya, dirinya berharap bahwa dirinya berharap prestasi Tulus dapat diikuti oleh guru lainnya. Nah, seperti ini. Ini penjelasan dari lead-nya. Kemudian ini bisa ditambahin pernyataan langsung dari Bu Atiknya gitu ya. Pernyataan misalnya logo Literarium Library akan menggunakan desain dari guru kita sendiri, yaitu sang pemenang Tulus. Nah, itu ditambahi, kalau ini pernyataan langsung maka ditambahi keterangan kata Atik. Titik. Nah, baik, semua kalimat itu harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, udah sampai mana tadi? Coba kita perkecil aja ya. Oke, kita atur dulu biar bisa terbaca. Nah, seperti ini ya. Ini kita udah dapat 3 paragraf. Nah, sekarang ini kita tambah aja di bagian ekornya ya. Di bagian ekor ini kita bisa tambahkan, karena ini yang memenang adalah Tulus, kita bisa tambahkan siapa pemenang kedua dan ketiganya. Selain Tulus, ya kan? 2 guru lain pun berhasil menduduki peringkat 2 dan 3, yaitu Agus Aris Subagio SPD sebagai juara 2 dan Andrian Eka Saputra SS sebagai juara 3. Titik. Nah, sampai di sini udah selesai, tinggal kalian tambahin dalam kurung identitas kalian. Misalnya kalau Pak Andrian biasanya identitasnya namanya AND gitu ya. Atau kalau Bu Armi AS, Abu Setiasih, Bu Gandes, Gades, Agni Solikah, GAS seperti itu. Siapa? Misalnya Syafina, Dwi, Khalid, ya kan? SDK seperti ini. Nah, sekarang ini berarti kalian sudah berhasil menulis sebuah berita yang lengkap, yang padat, singkat, tapi jelas. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini cara menulis sebuah berita. Terima kasih, selamat mencoba. Dan itu tadi yang bisa Pak Andrian sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini dan selamat bertugas sebagai pengurus OSIM MTS Negeri 9 Bantul periode 2021-2022. Pak Andrian tunggu kontribusi kalian dalam pengembangan publikasi terutama dalam penulisan berita di MTS Negeri 9 Bantul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.